Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Di sini aku mau ngevlog lagi tentang praktikumku keempat. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Meskipun udah tahu semua sih ya, jadi nggak apa-apa sih. Perkenalkan, nama aku Triana Handayani dengan NIM 1230021 dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di vlog ini aku mau memperkenalkan juga dosen pengampu dan juga dosen selaku PJMK mata kuliah Fisika Kesehatan. Jadi yang pertama itu dosen pengampu dengan Ibu Ima Kurniastuti STMT, dan yang kedua dosen selaku PJMK mata kuliah Fisika Kesehatan dengan Ibu Lailatul Kusnul Rizky SST MPH. Jadi di vlog aku yang keempat ini aku mau bahas seperti biasanya gitu loh guys, tentang praktikumku, tapi kali ini bukan tentang suhu lagi sih, tapi tentang biolistrik. Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih itu biolistrik, jangan lupa yuk simak vlog aku ini, oke? Jadi yang pertama itu pengertian biolistrik. Apa sih biolistrik itu? Hayo. Jadi biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi, dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan pikiran kita sendiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal di dalam otak dalam bentuk potensial daya listrik. Dari pusat akal daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita yang kemudian bergerak oleh perangsangannya. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus ditutut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lain. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki bersumber dari ATP atau adenosina trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel saraf atau neuron menghantarkan isyarat biolistrik merupakan hal yang sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik atau DSB merupakan sebuah alat yang dinamakan dendrias yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh gelombang pada permukaan air. Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Pengamatan terhadap gaya listrik dapat ditelusuri sampai pada zaman Yunani kuno. Orang-orang Yunani kuno telah mengamati bahwa setelah batu amer digosok, batu tersebut akan menarik benda kecil seperti jerami atau bulu. Sedangkan kata listrik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron. Kelistrikan memegang peranan penting dalam bidang kedokteran. Ada dua aspek dalam bidang kedokteran, yaitu listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Nah, listrik yang ada pada tubuh manusia disebut dengan biolistrik atau sering diartikan sebagai listrik yang terdapat pada makhluk hidup, yang mana berasal dari kata bio berarti makhluk hidup dan kata listrik. Yang kedua, bagaimana gambaran macam-macam gelombang? Belum tahu ya kan? Oke, aku kasih tahu ya.
Jadi, gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang syaraf motoris atau syaraf sensoris. Gelombang yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama arus bolak-balik atau sinusoidal, yang kedua arus setengah gelombang, yang ketiga arus setengah penuh, yang keempat arus searah murni, yang kelima faradik, yang keenam sentakan faradik, yang ketujuh sentakan sinusoidal, yang kedelapan galvanik yang interruptus, yang kesembilan gigi geraji. Selanjutnya yang ketiga aku mau jelasin tentang beberapa alat untuk mengukur kelistrikan. Jadi yang akan dibahas adalah mengenai pengertian, kepanjangan, alat, cara penggunaan, dan fungsi. Yang pertama ada EMG atau elektromiogram, adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskular. Elektromiogram berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Cara kerja elektromiogram adalah sebagai berikut. Otot diberi banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neutron atau syaraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25-2000 serat otot dihubungkan dengan syaraf motor implan, sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat syaraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor implan. Sistem kerja EMG pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Contoh alat elektromiogram yaitu seperti pada gambar di samping. Yang kedua ada EKG atau elektrokardiogram, merupakan rekaman aktivitas kelistrikan jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan konduktif khusus. Fungsi atau kegunaan dari EKG yaitu yang pertama standar untuk diagnosis aritmia jantung, yang kedua memandu tingkatan terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infrak otot jantung akut. Yang ketiga sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Yang keempat berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, misalnya hipotermia. Yang kelima membantu menemukan gangguan elektrolit, misalnya hipokalamia. Yang keenam memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi, misalnya blok cabang bekas kanan dan kiri. Mekanisme kerja EKG adalah ditentukan hasil catatan aktivitas elektrisel otot jantung pada sel otot jantung, ada darah penyebaran, impuls atau vektor saat jantung berkontraksi yaitu depolarisasi dan repolarisasi yang ditandai adanya defleksi EKG. Contoh alat EKG yaitu seperti yang ada pada gambar di samping. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu EGG atau elektrokardiogram, suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. EGG memiliki dua fungsi antara lain. Yang pertama untuk membantu penyembuhan dispepsia atau MAH. Yang kedua, EGG bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Cara kerja EGG adalah sebagai berikut. Elektroda yang ditempelkan pada bagian atas otot perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Contoh alat EGG yaitu seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada ENG atau elektroneurogram,
adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan syaraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. ENG berfungsi untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi syaraf, motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Cara kerja ENG adalah sebagai berikut. Sebuah ENG biasanya diperoleh dengan menempatkan ENG di jaringan syaraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisis yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di neurogram merupakan salah satu potensial yang aksi syaraf, tergantung dari presisi elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas syaraf. Sebuah neurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Pada peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal dan aktivitas umum serta kelompok neuron. Kedua strategi memiliki keuntungan mereka. Contoh alat ENG pada gambar di samping. Selanjutnya ada ERG atau elektroretinogram, adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. ERG berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Cara kerja ERG adalah sebagai berikut. Pada uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga penggunaan elektroda dalam tes ini. Setelah itu tambalan pada mata dilepaskan, permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata. Dan lensa kontak yang akan ditempelkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Contoh alat ERG pada gambar di samping. Selanjutnya ada EOG atau elektrookulogram, adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. EOG berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Cara kerja EOG adalah sebagai berikut. Pada pengukuran ini, sepasang elektroda diletakkan di dua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik 0. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan anggularnya dan percepatan anggularnya dapat ditentukan. Elektrookulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata. Gerakan mata sewaktu tidur dan mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Contoh alat EOG seperti gambar di samping. Selanjutnya atau yang terakhir ada EEG atau elektroencephalogram, adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. EEG berfungsi untuk yang pertama mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi, yang kedua mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, perdarahan otak, Parkinson. Yang ketiga, mendiagnosa lesi desak ruang lain. Yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau dementia. Yang keenam, memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima
anestesia umum selama perawatan. Cara kerja EEG adalah sebagai berikut. EEG dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Contoh alat EEG pada gambar di samping. Saat kita menjalankan fungsi-fungsi kulit, tubuh banyak sinyal listrik yang dihasilkan. Sinyal listrik yang dihasilkan ini dari elektrokimiawi sel-sel tertentu. Dengan mengukur sinyal dengan sesuai selektif, kita dapat memperoleh informasi klinis yang bermanfaat mengenai fungsi tubuh tersebut. Sekian itu tadi mengenai praktikumku yang keempat tentang materi biolistrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya guys. Jangan lupa di like dan di subscribe. See you.